Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Banu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, tapi ada yang mau saya bahas sama Kakak. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menyampaikan beberapa keluhan Kak siang ini. Baiklah. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai kesepakatan waktu pada sesi konseling kita. Jika saya memberi waktu 15 menit untuk berbincang, apa Mas Banu setuju? Oh iya Kak, setuju. Baiklah, saya ingatkan jika tugas saya sebagai konselor yaitu hanya mendengarkan, memahami, dan membantu Anda dalam menetapkan keputusan. Jadi, semua keputusan mengenai solusi penyelesaian masalah ini, Anda sendiri yang akan menentukan. Bagaimana? Dapat dipahami? Baik, paham Kak. Baiklah, sekarang boleh disampaikan keluhan apa yang Mas Banu alami. Begini Kak, akhir-akhir ini saya sering sekali merasa gelisah, tidak tenang, dan selalu merasa khawatir. Wah, kira-kira Mas Banu tahu nggak apa yang menyebabkan muncul perasaan seperti itu? Nggak tahu Kak. Kalau begitu, boleh saya tahu kegiatan apa yang Mas Banu lakukan akhir-akhir ini? Setiap hari saya hanya menyibukkan diri saya untuk bekerja aja sih Kak. Selain itu, Saya rasa tidak ada. nah tadi kan Mas Banu bilang kalau kegiatan setiap harinya hanya bekerja. Coba dari kegiatan bekerja itu, sekarang Mas pikir-pikir lagi, kira-kira apa nih yang menjadi pemicu munculnya rasa gelisah serta tidak tenang itu? Oh iya Kak, beberapa waktu saya mulai abai dengan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Jadi dapat saya katakan bahwa munculnya perasaan gelisah, tidak tenang, serta khawatir yang Mas Banu rasakan akhir-akhir ini karena abainya Mas Banu dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Betul Kak, saya akui beberapa kali saya tidak sholat saat bekerja. Baiklah, dengan situasi seperti ini, apa yang Mas Banu harapkan? Saya ingin kembali ke jalan yang benar Kak. Saya ingin bertanggung jawab sebagai kewajiban saya sebagai seorang muslim, terutama mengenai sholat 5 waktu. Dengan itu mungkin perasaan gelisah ataupun tidak tenang yang saya alami akan menghilang. Wah, bagus sekali Mas Banu. Saya senang mendengarnya. Tapi bagaimana caranya agar saya tetap konsisten menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya tanpa adanya perasaan malas Kak? Saya merasa berdosa, tapi tetap saja terasa sulit bagi saya untuk melakukannya. Baik, saya mengerti dengan hal yang Mas Banu alami. Tadi Mas Banu bilang mau berubah ke jalan yang benar kan? Berarti cukup fokus dulu ke ranah itu. Iya Kak. Jika keinginan Mas Banu untuk kembali ke jalan yang benar bisa tercapai, Mas Banu harus melakukan hal yang akan mendorong diri agar keinginan untuk berubah itu dapat terlaksana. Nah, kira-kira hal apa yang akan Mas Banu lakukan agar tercapai keinginannya itu? Sholat taubat Kak. Bisa. Boleh nggak Kak saya minta pendapat untuk solusi masalah saya ini? Saya stuck Kak, nggak tahu mau melakukan apa agar berubah. Boleh. Sebenarnya sedari tadi saya hanya mengarahkan Mas Banu untuk terus mengemukakan pendapatnya agar Mas Banu dapat menentukan keputusannya sendiri dalam melaksanakan suatu hal agar dapat berubah dengan nyaman tanpa adanya unsur paksaan. Insya Allah saya akan mencoba menerima apapun pendapat atau solusi dari Kakak. Di sini saya sebagai seorang konselor dan seorang muslimah mencoba berpendapat untuk saling belajar ya. Tidak ada maksud menggurui di sini. Baik Kak. Mungkin pendapat saya yang pertama, dalam mengatasi kegelisahan hati terlebih dahulu, Mas Banu bisa berzikir. Nah, yang kedua,
dalam pelaksanaan sholat 5 waktunya, agar tidak malas, Mas Banu boleh menonton siaran mengenai kajian-kajian Islam yang membahas tentang keutamaan sholat dan hal-hal yang akan terjadi saat kita meninggalkan sholat. Dengan itu, akan muncul perasaan takut. Dan jika dalam hati kita sudah tertanam rasa takut kepada Allah, insya Allah setiap waktunya akan tergerak sendiri hati kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang baik, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten. Nah, yang ketiga, sebagai permohonan ampun atas dosa yang sudah kita lakukan, agar dibersihkan lagi jiwa, hati kita sama Allah, Mas Banu boleh melakukan sholat taubat. Mungkin itu pendapat saya. Baik Kak, pikiran saya langsung terbuka setelah mendengarnya. Insya Allah, saya akan mulai melakukan hal-hal yang kakak sebut tadi siang ini. Alhamdulillah, kalau begitu lebih cepat lebih baik, Mas. Terima kasih Kak, doakan saya agar bisa istiqomah dalam proses berubah ke jalan yang lebih baik ini ya Kak. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, saya ingin Mas Banu menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik Kak, dari sesi konseling kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa rasa gelisah, tidak tenang, serta khawatir yang saya alami akhir-akhir ini berasal dari abainya saya terhadap melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu karena kurangnya rasa tanggung jawab dan malas. Adapun untuk pemecahan masalahnya, saya bisa mulai berzikir, menonton kajian agama mengenai keutamaan sholat, dan kerugian saat meninggalkan sholat, serta memohon ampun untuk segera sholat taubat. Baik, terima kasih Mas Banu atas kesimpulannya. Sama-sama Kak. Kalau begitu, apa ada pertanyaan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan Mas Banu lakukan setelah ini? Sejauh ini saya paham Kak. Oke, mungkin saya akhiri ya kegiatan konseling kita pada hari ini. Semoga Mas Banu dapat berubah ke jalan yang lebih baik lagi dan terus istiqomah dalam melaksanakan kewajibannya. Amin. Terima kasih banyak Kak atas arahan dan solusinya. Iya, sama-sama Mas Banu. Kalau begitu saya pamit ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.